Tahu nggak sih, kalau akhir-akhir ini ada salah satu teknik penipuan kelas kakap yang mungkin akan membuat kalian terfana atau berbingung-bingung banget karena korbannya bukan cuma orang biasa tapi well-educated person. Teknik ini disebut dengan peak badgering atau zazupan. Seperti apa tekniknya? Yuk sama-sama kita gibah di Tanya Tasya. Welcome back to my channel. Kenalin, aku Natasha Hes, dan kali ini aku akan gibah sama teman-teman tentang salah satu cara penipuan yang sedang viral banget di dunia internasional. Awalnya sih teknik ini tuh digunakan di China aja. Jadi ini sempat viral di China khususnya di tahun 2019 sampai di tahun 2020. Tapi ini tidak sampai di dunia internasional. Kemudian di tahun 2021 mulai ada banyak korban berjatuhan tidak hanya di China, tapi juga di dunia internasional seperti di US, Eropa, dan berbagai negara di Asia Tenggara. Teknik ini seperti yang aku bilang di awal, dinamakan zazupan atau peak badgering. Kenapa sih kok dinamain peak badgering? Karena teknik ini itu mengibaratkan korban atau victimnya sebagai seekor babi, di mana mereka akan dipelihara, diberi makan, disayang sampai tumbuh dewasa dan siap untuk dieksekusi oleh scammer atau penipunya. Biasanya penipuan ini terjadi di online dating, aplikasi belajar bahasa, social media, di mana banyak sekali orang random yang akan tiba-tiba kontak teman-teman dan juga menawarkan investasi. Tapi berbeda dengan cara penipuan yang lama. Biasanya kalau penipu tradisional, mereka cuma paling akan invest waktu ke kalian 1-2 minggu atau beberapa bulan aja, gak lebih dari 3 bulan. Tapi kalau peak badgering scam ini, biasanya mereka lebih handal, tekniknya lebih sophisticated. Kenapa? Karena mereka biasanya akan berkomunikasi sama teman-teman itu lebih dari 1 bulan. Biasanya berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun. Mereka akan coba deketin kalian, coba pelajari sifat kalian, sampai kalian itu benar-benar mendapatkan trust atau kepercayaan dari mereka. Sampai di suatu titik, mereka akan mengajari kalian cara berinvestasi kripto. Nah, biasanya mereka itu juga menyamar menjadi, young professional yang kaya, yang memang expert di dunia perkriptoan dan investasi. Tapi bedanya dengan penipu yang lain juga bukan cuma waktu, tapi adalah drama yang dibuat. Kalau misalnya penipu tradisional, dramanya mungkin udah ketebak ya mungkin dia butuh uang karena saudaranya sakit, kirim hadiah, atau mungkin dia kirim barang ke kamu, terus barangnya dicegat atau ditangkap oleh bea cukai. Nah kalau ini enggak, ceritanya tuh bener-bener smooth, bener-bener kayak natural aja. Kenalan sama orang, udah saling percaya, udah saling komunikasi, kamu tahu dia orangnya seperti apa, dia memang pinter di investasi, sampai kamu diajari invest, kamu nanti akan diarahkan ke suatu platform yang sebenarnya itu adalah platform yang tidak terdaftar secara legal, atau suatu platform yang dia buat hanya untuk menipu kamu. Jadi biasanya mereka akan kasih kamu link, terus kamu disuruh belajar, suruh pelajari dulu, kemudian kamu disuruh investasi sedikit, dia akan bantu kamu untuk investasi juga. Dan yang menarik adalah di fase awal kamu akan dibuat untung. Jadi kamu ibaratnya disayang, dikasih makan dulu nih. Jadi kamu invest sedikit, misalnya kamu invest $500, dia akan invest $2.000. Kemudian kamu akan profit misalnya $5.000, which is it's very fantastic. Especially untuk kamu yang tertarik sama dunia kripto atau investasi, tapi belum terlalu mahir atau belum terlalu jago nih di dunia ini. Itu biasanya sasaran empuk dari para penipu ini. Kemudian setelah kamu mulai percaya, kamu mulai seneng, kamu akan naruh uang lebih besar lagi. Kemudian kamu taruh uang lebih besar lagi, kamu masih untung, dan bahkan kamu bisa withdraw atau ambil uang kamu. Sampai suatu titik, kamu akan diminta untuk investasi dengan nominal yang begitu besar. Dia juga akan bantu kamu investasi dengan nominal yang lebih besar lagi. Di situ kalian loss.
setelah kalian lost, kamu mulai takut, kamu mulai tanya, mulai ragu sama orang itu dan bilang, kenapa lost ya? Terus dia kayak akan berbuat story atau drama yang seolah-olah dia juga lost, sama-sama kayak menderita, dia juga lost, kamu lost, terus dia akan menjadi seorang hero atau pahlawan gitu ya. Dia akan oke, lo gue bantu deh, gue kasih lo pinjaman deh untuk reaktif. Jadi reactivate account tadi, setelah di reactivate profit lagi, sampai dia minta kamu untuk gambling, memasukkan uang yang lebih besar atau semua uang yang kamu miliki. Dia juga akan masukkan uang yang dia miliki, tapi kamu akan loss atau kalah dan dia akan kabur gitu. Di situ sebenarnya dia itu ngambil uang kalian. Itu adalah platform bodong atau platform yang mereka buat sendiri, di mana kadang mereka mengambil semua uangnya atau membagi hasil dengan orang yang membuat platform tersebut. Itu biasanya dari mana sih penipunya? Penipunya sebenarnya dari belahan dunia manapun. Jadi banyak banget guys penipunya, itu nggak cuma di satu negara aja. Dan biasanya mereka itu pakai profil foto mereka sendiri, tapi sok-sokan kayak bergaya, mereka tuh seolah-olah young and rich, atau yang kalau masih kelas abal-abal mereka pakai foto dari internet, foto curian dari internet supaya kalian percaya dengan mereka. Nah, biasanya yang tricky adalah si penipu ini tuh bener-bener kelasnya tuh udah kelas tinggi banget. Kenapa? Karena search di Google, dia bikin fake YouTube account yang menceritakan tentang aplikasi itu, reviewnya seperti apa. Jadi kayak subscribernya tuh banyak banget, tapi kolom komentarnya dimatikan atau di-off-in. Kemudian mungkin kamu tanya nih, kok bisa ya orang pinter kejebak nih dalam skema mereka? Gimana nggak kejebak guys? Karena mayoritas dari mereka itu bener-bener ngebikin script. Jadi mereka itu nggak asal nipu aja, tapi mereka punya SOP. Mereka bikin suatu buku panduan di mana di situ ada detail. Misalnya, korbannya itu ibu rumah tangga, atau korbannya itu anak mahasiswa, atau korbannya adalah young professional yang punya bisnis. Mereka literally punya itu kayak buku panduan SOP gimana caranya mereka ngechat kamu, topik apa aja akan dibahas, which is it's very sophisticated. Guys, sekian dulu cerita dari aku, semoga bermanfaat. Please like dan share ke teman kalian, khususnya teman kamu yang mungkin nih kamu lihat kayaknya mereka lagi ada di fase mau ketipu oleh scam yang menggunakan cara picture. Wajib banget kamu share. Atau kalau kamu pernah mengalami tapi nggak sampai ketipu atau mungkin sampai ketipu, juga feel free komen di kolom komentar. Oke guys, I'm Natasha Has. See you in another episode. Bye.